Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Satu lagi mungkin hal yang sangat penting juga pada bulan Ramadan ini yang terjadi pada kita juga banyak sekali terjadi di Indonesia ini, buang-buang waktu. Ini ingat ya Pak, apalagi yang muda-muda, buang-buang waktu. Ni'matani kata Nabi SAW. Maghmunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farq. Dua nikmat yang banyak orang tertipu. Ini tipuan setan ini Pak, tipuan setan, hati-hati. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Dua nikmat ini yang banyak orang tertipu dengan nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Dan pada bulan Ramadan lebih bahaya lagi kalau kita melalaikan hal ini. Ketika kita diberi Allah kesehatan, manfaatkan kesehatan kita ini untuk ketaatan kepada Allah SWT. Karena orang-orang sakit itu umumnya pengen taat karena sudah sakit, ya kan? Karena sudah sakit. Kalau sudah terbaring di rumah sakit baru kebayang, aduh saya pengen sholat tapi saya sakit, saya pengen puasa tapi saya tidak bisa, saya pengen membaca Al-Quran tapi nggak bisa, karena sudah sakit. Tapi kalau sehat, kadang-kadang orang lalai, lupa, banyak yang tidak sadar. Yang kedua, waktu luang, apalagi waktu muda. Biasanya bapak-bapak sudah merasakan itu. Kalau sudah makin tua makin ingat, saya lalai dulunya. Saya waktu saya muda lalai. Mana yang bapak-bapak yang mana nih? Nah coba tanya aja. Biasanya karena waktu luangnya sudah lewat. Waktu muda ini waktu yang sangat luang. Makanya yang muda-muda ini dari awal, dari sekarang-sekarang ini jangan sampai menyia-nyiakan waktu. Jangan dibuang-buang waktu. Dan di Indonesia ini sengaja banyak setan-setan. Walaupun setan-setan jin dibelenggu, setan manusia banyak. Banyak di TV-TV itu. Apalagi sahur ya. Apalagi berbuka puasa. Seharusnya kita doa sebelum berbuka itu doa. Malah lawak-lawakannya banyak, ya kan? Sinetron-sinetronnya banyak. Apa namanya itu? Apa ya istilahnya kalau entertainment ya atau apalah? Saya nggak ngerti juga. Saya nggak punya TV di rumah. Saya saking saya memerangi itu, saya nggak punya TV di rumah. Dari dulu belum pernah saya beli TV. Tapi sekarang handphone ini ada YouTube, ada apa. Ini juga hati-hati. Karena berbagai macam cara setan itu memperdaya manusia supaya kita lalai. Supaya kita lalai baca Al-Quran, supaya kita lalai berzikir, supaya kita lalai untuk berdoa. Padahal waktu-waktu istijabah salah satunya ketika sebelum berbuka itu banyak-banyak berdoa. Filmnya makin mantap biasanya tuh. Katanya ya, bukan saya ya. Katanya. Iya Pak. Iya. Filmnya makin seru. Dulu ada tukul, ada apa itu? Bola ya, macam-macam. Ini setannya itu Pak. Setannya itu yang ngirim. Maka hati-hati. Ini di dunia ini ada setan jenis jin, ada setan jenis manusia. Kalau seandainya setan itu sudah tidak ada juga,
ada juga syahwat namanya. Kita punya syahwat, keinginan-keinginan. Jadi berbagai macam musuh kita tuh banyak. Jiwa kita ini adalah musuh terbesar kita juga, salah satu musuh terbesar kita. Anak dan istri ini juga musuh kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hati-hati, di dalam diri istri kalian dan di dalam diri anak-anak kalian bisa jadi ada musuh. Kita mau baca Quran, ya Abi, kita ini beli buka yuk, ya kan? Apa namanya? Buburit, ya apa namanya itu? Iya kan? Wah, terpaksa tuh kemana-mana keliling-keliling, cari-cari. Padahal cuman kolak, habis waktu 2 jam, 3 jam kadang-kadang keliling-keliling, mobil macet segala macam. Cuman kolak aja. Demi kolak begitu. Ini bagaimana pahalanya besarnya dibaca? Kalau duduk aja sejam, duduk 2 jam, dapat 2 juz, 3 juz. Subhanallah ini. Hari kiamat dia datang ini Al-Quran ini. Iqra'ul Baqarah kata Nabi sallallahu alaihi Imran fa innahu ya'ti au iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran kata Nabi sallallahu apalagi bulan Ramadan. Nanti dia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Al-Baqarah itu seperti burung nanti datang tuh. Datang untuk membela yang membacanya. Ali Imran juga ada yang datang seperti awan, datang seperti burung, berbagai macam. Nantinya mereka akan datang untuk membela pembacanya. Kolak nggak bisa bela kita, kolak, iya kan? Mau bela apa kolak? Ngabisin duit aja. Apa nggak bisa belinya siang? Apa nggak bisa bininya yang bikin? Kenapa harus kita keliling-keliling sejam, 2 jam, 3 jam ngabisin waktu itu? Baca Quran. Jangan lalai ngabis-ngabisin waktu. Waktu ini terpenting buat kita. Jiwa kita ini sebenarnya atau diri kita ini sebenarnya waktu itu. Kalau hilang waktu ini sudah hilang jiwa kita, hilang diri kita. Kalau sudah lewat waktu itu kita tidak bisa kembali lagi. 1 detik kita nggak bisa kembali. Apalagi orang di kubur ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Kalau telah datang kematian bagi mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, saya balik sebentar aja, saya mau balik. La'alli a'malu shalihan." Ya, pengen beramal soleh dikit. Sedikit aja. Pengen baca Al-Baqarah lah dulu, pengen baca Ali Imran, pengen baca Quran. Enggak bisa. Mereka katakan la'alli a'malu shalihan, aku ingin kembali ya Allah sebentar saja supaya aku bisa beramal soleh. Fima tarak, yang aku telah tinggalkan. Sengaja ditinggalin. Demi kolak misalnya, demi sinetron ditinggalin amal soleh. Demi bola meninggalkan amal soleh. Nanti orang mati akan mengatakan itu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika datang kematian tersebut dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan saya sebentar. La'alli a'malu shalihan." Agar aku bisa beramal soleh sebentar. Fima tarak, apa yang aku tinggalkan. Kalla kata Allah. Kalla, tidak bisa. Tidak ada lagi balik. Kalau sudah sampai nggak bisa balik. Nah, sebelum kita sampai ke sana, jangan sia-siakan. Sebelum sampai ke penghujung Ramadan, kita juga jangan sia-siakan Ramadan itu. Dari awal kita udah bikin program. Nah, jangan sia-siakan waktu. Maka kita nasihatkan, ini yang pertama untuk diri saya sendiri dan juga buat jamaah semuanya, kita sungguh-sungguh memanfaatkan waktu kita untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Apalagi bulan Ramadan, 11 bulan kita sudah bikin dosa, 11 bulan kita sudah lalai, 11 bulan kita sudah sibuk dengan dunia. Apa tidak bisa kita cuma 1 bulan kita sungguh-sungguh ini, kita bedakan dengan bulan yang lain. Begitulah cara kita mengagungkan bulan Ramadan ini. Kita agungkan bulan Ramadan ini, kita agungkan Al-Quran ini, juga kita akan mendapatkan nanti keagungan di sisi Allah SWT. Pahala yang besar, dapat surga. Semoga Allah SWT beri taufik kita untuk ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh, terutama pada bulan Ramadan yang diterima oleh Allah SWT dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Karena pahala bulan Ramadan, pahala saum itu pahalanya beda dengan pahala yang lain. Kullu amal bani Adam lahu kata Allah. Semua amal anak Adam itu punya mereka. Mereka yang untuk mereka atau punya mereka illa saum, kecuali saum kata Nabi, kata Allah SWT. Fa innahu li, saum itu
Aku yang punya, kata Allah. Ini ajzi ubihi, dan aku nantinya yang akan membalas. Kalau saum itu Allah namakan itu punya aku, kata Allah. Berarti ini sangat agung sekali. Semua amal anak Adam itu punya dia. Kalau saum ini punya aku, kata Allah. Dan aku yang akan membalas. Kalau Allah SWT mengatakan dia sendiri yang akan membalas, beda dengan balasan yang lain. Karena Allah Karim, Maha dermawan. Allah itu memberikan pahala dengan kedermawanannya nantinya. Karena dia sendiri yang mengatakan saum ini aku sendiri yang akan langsung membalasnya. Dan pahala puasa ini tidak terbatas. Semua pahala-pahala ibadah yang lain ada batas pahalanya. Kalau pahala puasa ini tidak terbatas. Sama seperti pahala kesabaran. Makin sabar dia, makin besar pahalanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Makin kuat kesabarannya, makin besar pahalanya. Maka puasa juga begitu. Makin kita betul-betul bertakwa di hati kita, makin sabar kita, makin husnuzon kita kepada Allah, makin besar pahalanya. Tidak tertandingi pahalanya. Bisa-bisa pahala saum ini nantinya melebihi semua pahala-pahala amalan-amalan yang lain. Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakannya dengan iman dan ihtisaban, yaitu mengharapkan pahala dari Allah SWT. Tapi betul-betul kita sungguh-sungguh melaksanakan saum dengan iman dan ihtisaban, sehingga kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosa yang telah berlalu. Dan nantinya orang yang saum terakhir, karena ini sangat banyak sebenarnya, tapi ya terpaksa karena waktunya membatasi kita. Terakhir, orang yang berpuasa ini akan punya gerbang khusus masuk ke surga. Yang sungguh-sungguh berpuasa, bukan puasa ikut-ikutan. Harus pakai iman dan pakai ihtisab. Harus dari iman, hatinya mempunyai rasa bahwasanya ini adalah keyakinan dia yang harus dia pertahankan. Dan ihtisaban, dan mengharapkan pahala. Nantinya dia akan dimasukkan ke gerbang khusus, namanya pintu rayyan di surga. Surga ada pintu-pintu, dan salah satu pintu yang mulia yaitu pintu ar-rayyan namanya. Akan masuk ke pintu tersebut orang-orang yang ahli puasa. Yang pertama tentu puasa wajib dulu. Puasa wajib dulu. Lalu puasa-puasa sunnah kalau seandainya orang tersebut senang berpuasa. Nah, pintu ar-rayyan ini dibukakan untuk orang-orang yang berpuasa. Semoga kita masuk dari pintu tersebut dan pintu-pintu yang lainnya. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua, fadhol. Ya, silakan yang dekat dulu. Ya. Yang satunya meninggal mati syahid, kemudian yang satunya lagi meninggal tahun berikutnya dan dia mendapati Ramadan. Kemudian sahabat itu melihat dalam mimpinya tingkatan surganya berbeda. Maka hadis itu sahih. Wallahu taala. Enggak tahu. Nanti ada cari ya, insyaallah. Nanti dicari insyaallah. Baik, fadhol. Safar yang? Nah, ini ada di pembahasan buku ini nih. Cuman kita nggak sempat bacanya. Ini udah bukunya tebal lagi, waktunya sedikit lagi. Ini juga udah habis. Jadi pembahasan para ulama kembali ke ayat tadi. Yuridullahu bikumul yusra, yang rajihnya itu. Ada para ulama mengatakan saum yang lebih afdol bagi orang yang bersafar. Ada yang mengatakan berbuka lebih afdol bagi orang yang bersafar. Tapi yang lebih rajih kembali ke ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin yang paling mudah bagi kalian. Kita pilih yang paling mudah. Karena para sahabat ketika bulan Ramadan kita ke puasa, mereka itu berbeda-beda. Di antara kami, dalam hadis yang panjang ini, di hadis salah satu hadis di sini, di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Yang berbuka tidak menyalahkan yang berpuasa, dan yang berpuasa tidak menyalahkan yang berbuka. Itu perbuatan para sahabat. Ada yang berbuka, ada yang
berpuasa. Ketika perang juga begitu, ada yang berbuka, ada yang puasa. Jadi yang lebih rajih kembali ke ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Kalau kita mudah berpuasa, ngapain kita harus bulan yang lain? Kalau bulan yang lain godaannya lebih banyak. Kita mau makan nih, datang-datang kita mau puasa ini. Tahu-tahu istri datang lagi. Aduh, gimana ini? Ini bulannya bukan bulan puasa. Kalau bulan puasa kan semuanya pada puasa, nggak ada yang gangguin. Kalau kita lagi puasa, datang anak, ayo Pak makan, beli bakso segala macam, diajak-ajakin kita, kan terganggu kita. Kalau seandainya kita lebih gampang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan safar, maka kita berpuasa. Kalau kita merasakan lebih susah, maka kita berpuasa pada hari yang kita gampang, yaitu di hari yang lain. Dan saya lihat waktu saya umroh ya, bulan Ramadan itu saya puasa, bagi saya enak gitu puasa daripada bulan yang lain. Tahu-tahu banyak ada orang-orang Yaman di situ makan, saya nggak sadar itu. Pada makan, pada minum, ini orang lagi umroh, lagi apa bulan puasa pada makan. Ternyata mereka menganggap bahwasanya safar itu lebih utama berbuka bagi mereka. Ada sebagian begitu. Jadi beberapa mazhab berbeda-beda. Cuman yang lebih rajih, wallahu taala alam, kembali ke ayat ini. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kita gampang. Kalau gampang puasa silakan puasa. Kalau gampang kita berbuka lalu puasanya di hari lain, silakan juga. Wallahu taala alam. Fadhol. Ada lagi? Hah? Fadhol. Atau tafsir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita kembalikan kepada diri kita, karena belajar itu dia ada mustawanya, ada tingkatannya, ada tangganya. Bagi orang-orang yang dia sudah hafal Al-Quran, sudah memahami isi Al-Quran, itu lebih baik dia memperbanyak khatam. Dia sudah memahami isinya dan dia sudah membaca tafsirnya dan sudah mengerti isinya. Lebih banyak dia khatam, lebih bagus banyak khatam. Karena Al-Quran ini, bulan Ramadan ini bagusnya kita banyak-banyak khatam Al-Quran. Tapi bagi kita yang betul-betul misalnya baru atau lemah gitu, tidak memahami, ini kita juga harus membaca tafsirnya. Jadi tidak bertolak belakang. Bisa kita khatamkan Al-Quran dan juga di waktu yang senggang atau waktu lain kita baca tafsirnya dan artinya. Dan Al-Quran ini tidak cukup dibaca artinya saja, harus kita juga baca tafsirnya dan harus juga ada penjelasan oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Kecuali orang yang kuat bahasa Arabnya, bisa dia baca langsung sendiri. Tapi kalau bagi kita yang belum kuat bahasanya, bagusnya kita baca dengan ustadz, memahami dengan ustadz yang mengerti bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini kadang-kadang satu mufradat, satu kalimat, dua artinya, dan artinya bertolak belakang. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Orang yang ditalak dia menunggu dirinya 3 kali quru'. Quru' ini dalam bahasa Arab bisa jadi haid, bisa jadi suci. Kan bertolak belakang. 2 hal yang bertolak belakang. Ini harus dengan orang yang ahli biar dia bisa memahami. Karena bahasa Arab ini pelik. Kalau seandainya kita belum kuat bahasanya, kita jangan langsung mengambil arti Al-Quran ini di dalam terjemahan, jangan. Harus dibimbing oleh orang yang ahli. Maka kita banyak-banyak membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran. Kalau bisa kita membaca di waktu-waktu lain membaca terjemahannya. Dan di YouTube sudah banyak sekarang bimbingan-bimbingan untuk tafsir. Tapi cari ustadznya yang betul-betul mapan ya. Jangan sembarangan. Tidak semuanya di YouTube itu benar-benar ustadz. Banyak ustadz jadi-jadian itu di YouTube itu. Jadi hati-hati.
Jadi apa namanya? Lihat yang betul-betul mapan, yang betul-betul bisa bahasa Arab dengan baik, betul bisa memahamkan. Nah, nggak apa-apa kita gabungkan dua-duanya, karena keduanya tidak bertolak belakang. Bacaan dan memahami, keduanya tidak bertolak belakang. Kalau memang betul-betul ingin memahami Al-Quran dengan baik dan benar, harus dengan tangganya dulu, bahasa Arab dulu. Kemarin sempat saya kasih buku bahasa Arab ya. Hah? Wajib belajar bahasa Arab berarti. Nanti pelajari buku-buku bahasa Arab. Usahakan belajar bahasa Arab. Hah? Yang tafsirnya, tapi jangan terjemahannya aja. Yang tafsirnya. Tafsir ada sekarang, kalau bahasa Indonesia itu Ibnu Katsir ya, ada. Tapi tetap harus dengan bimbingan yang bisa bahasa Arab, ahlinya. Wallahu ta'ala. Satu lagi kalau ada. Ya, apa? Ya, fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fidyah ini khilaf para ulama ya. Tapi kalau ibu-ibu yang memang dia hamilnya tiap tahun, memang fidyah mungkin ya, nggak mungkin dia bisa puasa itu. Hari tahun ini hamil, tahun besok menyusui, tahun besoknya lagi hamil lagi, tahun besoknya lagi nyusui lagi. Kalau memang begitu keadaannya, memang fidyah. Nah, jadi apa namanya tadi pertanyaannya? Oh ya, di waktu dia tidak puasa itu. Boleh, digabung sekalian boleh. Boleh, sama kayak bayar puasa setelah Ramadan juga boleh. Ya, 2 bulan lagi boleh, 3 bulan lagi boleh. Sama kayak membayar bayar utang Ramadan, utang tidak puasa. Boleh, bulan Syawal boleh, bulan selanjutnya juga boleh. Zulhijjah boleh. Adapun ini satu lagi yang penting dicatat. Adapun laki-laki tidak ada qadha, enggak ada. Tidak ada qadha Ramadan kecuali yang tadi marid dan safar. Orang sakit dan orang safar. Adapun dia sengaja dia tidak puasa, tidak bisa diganti. Sampai dia mati juga tidak bisa diganti. Harus dengan taubat. Kalau dia sengaja nih tinggalkan puasa. Oh, saya mau puasa bulan Syawal aja lah. Bulan sekarang saya ada kegiatan misalnya. Bulan sekarang misalnya saya lagi malas. Bulan Ramadan nggak bisa. Harus dia tidak bisa dia ganti, bagaimanapun cara dia ganti tidak bisa. Karena ini dosa. Seperti orang yang meninggalkan sholat. Sengaja dia tinggalkan sholat, tidak bisa lagi dia ganti. Kecuali dia ketiduran, ada qadhanya. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan, tidak bisa lagi diganti. Gantinya dengan apa? Yang taubat nasuha. Taubat nasuha kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dan belum tentu juga diampuni. Makanya hati-hati. Semua permintaan ampun kita ini belum tentu diterima oleh Allah SWT. Dan bahkan puasa Ramadan ini adalah cara kita minta ampun. Ini kesempatan minta ampun, malah kita nggak mau. Kalau ada yang meninggalkan puasa, 1 hari saja dia tinggalkan puasa, mau dia ganti sebulan, 2 bulan puasa tidak bisa diganti. Harus dengan taubat nasuha kepada Allah SWT. Karena ini syariat fardu ain, wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kecuali dia safar ataupun dia sakit. Kita mohon kepada Allah SWT agar memberikan kepada kita kemudahan, agar kita bisa berpuasa Ramadan dengan yang sesuai yang diinginkan Allah SWT dan Rasulullah SAW, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan kita juga dapat melaksanakan Ramadan dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan diterima oleh Allah SWT amalan tersebut, dan kita dapat mengamalkan amalan soleh yang sebaik-baiknya. Dan juga kita berdoa kepada Allah SWT agar menerima amalan soleh tersebut di sisi Allah dan memberikan kepada kita pahala yang sebesar-besarnya, sehingga kita diampuni oleh Allah SWT dan diridhoi oleh Allah SWT dan diberikan surga Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah
pengajian kita liburkan. Kita liburkan sampai setelah Ramadan insyaallah. Mungkin pada bulan Ramadan kita fokus untuk baca Al-Qur'an. Jadi kita wasiatkan atau kita nasihatkan kepada diri kami sendiri juga, kepada jamaah semuanya, agar kita sungguh-sungguh pegang Al-Qur'an. Kalau bisa sudah ada Al-Qur'an yang mau kita pegang sampai akhir Ramadan, kita pegang Al-Qur'an itu terus. Kalau kita ke kantor biasa Al-Qur'an kecil masukin kantong. Kalau seandainya kita di kereta kita pegang, kita buka Al-Qur'an kecil itu, kita buka baca. Kalau kita di mobil kita baca, kalau kita di kantor kita baca, kalau kita di masjid kita baca. Usahakan kita banyak-banyak menamatkan Al-Qur'an. Dan salah satu nasihat lagi yang paling penting, ingat-ingat atau tolong dicari malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar itu kita dapat sama seperti 83 tahun, 1000 bulan. Semuanya amal ibadah kita 83 tahun dikalikan. Baik kita sholat kalikan 83 tahun. Baik kita puasa pada hari itu kita dikalikan 83 tahun. Kita mendapatkan pahala 1000 bulan. Apalagi kita beristighfar. Kalau 83 tahun kita diterima istighfarnya, artinya apa? Seumur hidup kita sudah diampuni oleh Allah SWT. Maka kita sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Kemungkinan kata para ulama ahli hadis tanggal 27 atau tanggal 25 atau tanggal 29. Usahakan, apalagi tanggal 27 biasanya kalau di Mekah itu sampai lebih besar daripada jemaah haji, sampai ke jalan-jalan di kota Mekah itu dari awalnya dari Ka'bah itu orang penuhnya minta ampun. Malam 27 ini. Karena ada beberapa hadis yang mengarahkan ke situ. Jadi makanya kita sungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa umroh, usahakan umroh. Siapa yang di rumah, usahakan itikaf. Siapa yang bisa itikaf, siapa yang tidak bisa itikaf, usahakan minimal malam 27 bisa berada di masjid. Banyak-banyak ibadah di masjid malam 27. Bagi yang betul-betul sibuk. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT beri taufik kita semua, dan semoga Allah berikan manfaat kepada apa yang telah kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.